Perusahaan bilang kan masih memverifikasi pihak permodalan Madani dalam kasus ini. Sudah sejauh mana hasil verifikasinya? Apakah sudah bisa dipastikan warga ini memang yang tercatat meminjam uang tidak pernah meminjam uang di perusahaan tersebut, tapi ditagih begitu? Ya, pagi Maidop dan juga saudara, kisruh pinjaman fiktif yang melanda sejumlah warga, tepatnya 407 warga di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang memang mulai terungkap pada sepekan terakhir. Hari ini memang kasusnya masih terus bergulir, memang menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pada beberapa hari kebelakang sejumlah warga yang merasa dirugikan yang namanya dicatut dan tercatat sebagai peminjam di PT PNM mendatangi kantor desa untuk mengklarifikasi dan juga memberikan pernyataan bahwa dia tidak merasa meminjam uang kepada PT PNM. Sementara pihak PNM pada hari kemarin mengatakan yang diwakili oleh sekretaris PT PNM atau perwakilan dari PNM Pusat. Dia menyatakan bahwa hingga hari ini masih melakukan verifikasi dan juga investigasi internal berkaitan dengan pinjaman fiktif. Namun demikian, pihaknya mengaku perlu waktu untuk membuka kasus ini dan memang belum bisa menyimpulkan apakah ini ada keterlibatan pihak internal ataupun pihak eksternal. Sementara dari data sementara yang dimiliki oleh PT PNM hingga hari ini sudah 299 orang yang dinyatakan tidak meminjam kepada PT PNM. Berarti sisanya 108 lagi masih dilakukan verifikasi oleh pihak PNM dan dia akan segera untuk melakukan verifikasi juga membuat pernyataan kepada pihak PNM bahwa mereka tidak merasa meminjam uang kepada PT PNM. Demikian, Maido. Artinya sudah setengah yang diverifikasi dan menyebut tidak pernah memang meminjam uang ke perusahaan ya, dan verifikasi masih terus berjalan sampai dengan saat ini. Ridwan, mengapa dugaan ini akhirnya bisa muncul ke permukaan? Awalnya dari mana sampai akhirnya bisa terungkap bahwa ada orang satu kampung ini kemudian ditagih karena meminjam uang padahal nggak pernah minjem sebelumnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk dari ratusan korban. Mereka mengatakan bahwa selama ini mereka tidak pernah mengeluarkan data pribadi baik itu kepada pihak bank ataupun kepada pihak desa. Namun tiba-tiba data mereka disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini awalnya terungkap dari beberapa warga yang merasa ditagih oleh PT PNM. Saat itu warga yang lain pun merasa penasaran hingga mendatangi desa, bertemulah dengan pihak PT PNM. Dari sanalah mulai terbuka ternyata dari sekian warga itu hampir sama kasusnya hingga muncul angka 407 orang yang menjadi korban pinjaman fiktif, Pak Idam, seperti itu. Oke, baik, kita akan tunggu. Verifikasi masih terus dilanjutkan karena lebih dari setengah warga yang terdata meminjam ini ternyata tidak pernah meminjam di PT PNM. Terima kasih Ridwan Mustafa melaporkan langsung dari Garut. Kita ke berita lainnya, saudara. Siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate